evaluasi dan enforcement di Indonesia? Sebenarnya itu pertanyaan yang saya ingin tahu karena selama ini banyak proyek macam-macam yang disetujui, tetapi tidak dilaksanakan dan tidak diapa-apain. Jadi tidak ada enforcement, tidak ada evaluasi terhadap kegiatan itu. Sebetulnya gimana sih evaluasi di Indonesia kan? Mungkin enforcementnya ya. Misalnya kalau nggak tercapai dana itu harus kembalikan atau gimana gitu. Itu aja. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas kesempatan. Perkenalkan, nama saya Akbar Putra. Saya baru datang bulan 4 di Balikpapan. Tahun depan ada konten program berikan. Sebelum saya bertanya Pak, izinkan saya untuk sedikit ikut lokal tentang masalah pemerintahan. Izinkan. Kok pemerintah? Ini Pak, sebelum saya dari ke depan, saya sempat ikut pendidikan di salah satu pendidikan kementerian. Itu istilahnya ke PNS dan mengkaji tentang ilmu pengetahuan, itu bukan ilmu sosial, ilmu etika. Jadi dari setengah tahun saya kuliah di itu sistem tadi, saya kecewa dengan sistem yang saya dapatkan. Kecewa dengan sistem yang saya dapatkan, baik itu dari kondisi pembelajaran dari teman-teman sendiri maupun dari dosen. Sampai saya pernah pimpinan dalam salah satu pertanyaan dosen. Dengan menyikapi keadaan pemerintah sekarang ini, kita mustahil untuk bersikap putih. Ya, hitam pun itu salah. Jadi silakan kalian bersikap keluar. Itu penuh dengan makna pernyataan dosen. Jadi ditambah dengan informasi dari luar, dari pemerintahan, dari beberapa biografi ilmuwan, saya menyimpulkan bahwa Indonesia saat ini belum membutuhkan ilmuwan dari dalam negeri, cuma membutuhkan dua menurut saya. Mohon dikoreksi Pak jika pernyataan saya salah. Cuma membutuhkan ekonom dan politikus untuk saat ini dalam negeri. Nah, pertanyaan saya pertama untuk Pak Dr. Wajib Pak Tito, dengan rimba dalam pemerintahan Indonesia saat ini yang istilahnya Bapak itu teknologi sebagai anak negeri yang mempunyai karya-karya luar biasa dengan tidak diberikannya jalan baik itu dalam konstitusional maupun dalam pidana. Akhirnya Bapak memilih untuk teknopenal seperti itu. Artinya dengan kemampuan Bapak sendiri Bapak mengembangkan potensi itu. Yang saya ingin tanyakan, apakah jika suatu saat negara meminta penelitian Bapak, hasil kerja keras Bapak selama ini diminta untuk digunakan dalam negara dan dalam tanda kutip dengan biaya yang murah seperti itu, dengan biaya yang murah, apakah Bapak dengan rela memberikan penelitian Bapak terhadap masyarakat untuk kehidupan berbangsa? Jadi untuk kedepannya, saya harap tadi penelitian Bapak itu bisa menyebar seluruh negara Indonesia, baik tadi kankernya maupun dan yang lainnya. Dan pertanyaan kedua, Bapak katakan tadi bahwa Indonesia itu tidak bisa diprediksi. Saya mohon untuk Bapak dengan pengalaman Bapak saat ini berikan kami sedikit nasihat tentang bagaimana kira-kira 10 atau 15 tahun ke depan keadaan Indonesia yang berkaitan dengan produksi industri di negara kita untuk kami dalam 10 tahun atau 15 tahun ke depan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, mungkin langsung saja. Untuk yang pertama, evaluasi dan enforcement dana-dana di Indonesia yang sudah diberikan namun tidak dijalankan. Nah, itu kira-kira evaluasinya apa sih Pak yang diberikan oleh pemerintah Indonesia? Gitu. Mungkin ini lebih tepat diberikan kepada wakil pemerintah. Boleh dulu. Oke, terima kasih banyak. Mewakili pemerintah yang padahal kerjanya di eselon 3 dan sama aja gitu. Tapi mungkin ini saya mau ceritakan kondisi aja dan jawabannya juga simpel aja ya. Pertama jadi permasalahan memang pengelolaan anggaran ya di negara kita ini masih agak berat ya, karena semua sektor itu disamaratakan gitu cara pelaksanaan
misalnya dalam contoh di KRT itu ada Kementerian Riset ya, itu ada istilahnya program insentif riset. Insentif riset itu besarannya sekitar 250 maksimal sampai 500 juta, jadi cukup besar gitu. Nah itu pun juga pengelolaannya sama dengan pengadaan atau dengan mata anggaran yang lain, kalau misalnya pemerintah itu mata anggaran. Nah pertanggungjawabannya itu juga sama gitu. Jadi ada laporan diberikan untuk apa gitu. Jadi baru sekedar administratif kalau dalam evaluasinya. Dan biasanya kalau anggarannya sudah sekian, maka yang dinilai adalah berapa serapannya. Konsepnya seperti itu. Jadi kalau mengajukan 200 juta ya 200 juta harus habis gitu. Nah habis dipakai apa itu asal dijelaskan di situ. Digunakan, diberikan untuk apa, digunakan jalan kemana, tujuan apa, laporannya lengkap. Ya udah selesai. Kalau masalah output itu biasanya masalah kinerja. Masalah kinerja itu yang berikutnya biasanya. Dan itu tidak ada dampak-dampak misalnya tadi enforcement ya. Jadi hukuman dan sebagainya paling nanti mengajukan tidak akan dikasih lagi atau gimana. Tapi pada kenyataannya biasanya karena masih kental dengan polusi ya, dan sebagainya di kita gitu. Jadi ada juga seseorang yang tertentu itu yang setiap tahun itu selalu dapat, padahal dari segi kinerja atau output ya, apalagi outcome-nya gitu, itu nggak pernah kelihatan, tapi dia setiap tahun selalu saja dapat gitu. Nah hal itu yang kadang-kadang masih kenyataannya. Dan juga dalam masalah pencairan juga kadang-kadang itu jadi terkendala, terutama kita di sebagai peneliti yang harus kita siasati ya. Ini nanti lebih masuk lagi ke masalah-masalah yang sangat sensitif juga. Bagaimana siasatinya nanti ya mungkin ya gitu. Karena nggak bisa diomongin. Kalau nggak disiasati susah juga. Misalnya begini, anggaran itu kemudian dulu kita turun atau kita cair itu sekitar bulan di bawah Juni atau Juli. Padahal kegiatan itu adalah kegiatan 1 tahun. Biasanya 1 tahun itu dihitung kalau anggaran pemerintah itu 10 bulan. Karena dianggap Januari dan Desember itu nggak ada. Jadi hanya mulai dari Februari. Nah Februari kemudian kalau mulai dari Juli atau Juni itu kan sudah setengah tahun habis ya. Padahal kalau penelitian kan kita harus dari awal harus punya bahan-bahan yang kita teliti ya. Nah kadang-kadang ya baru keluar itu baru diproses Juli keluar itu sekitar Agustus akhir. Terus kemudian 1 atau 2 bulan berikutnya kita sudah harus mengeluarkan laporan akhir. Nah terkadang juga itu pun terpencil kalau di insentif yang saya tahu. Termin pertama kita bulan tadi Juni, kemudian termin kedua itu bulan September. Nah termin ketiga adalah bulan November biasanya. Itu baru bisa kita cairkan. Sementara laporan akhir sudah diminta di pertengahan November sampai akhir November. Jadi apa yang terjadi pokoknya yang penting ada laporan akhirnya gitu. Nah itu pada kenyataannya itu memang harus kita rombak. Makanya saya dari bawah permasalahan kita adalah di SDM. Ya kalau SDM itu semuanya punya integritas dan kemudian juga punya kapabilitas atau kemampuan serta jaringan yang baik, ya mudah-mudahan itu walaupun peraturan seperti itu bisa kita perbaiki gitu secara dalam hal pelaksanaannya gitu. Maka itu salah satunya ya kita atau kami di MIPI itu mencoba untuk ya memberikan kontribusi walaupun sedikit dalam hal tadi ya mensosialisasikan masalah-masalah bagaimana kerjasama antara SDM yang punya integritas itu untuk kita biar optimalkan dana pemerintah yang begitu melimpah ya, bisa integritas totalnya 100 miliar. Nah itu kalau bisa dimanfaatkan dengan baik kan luar biasa. Itu di KRT itu masih kecil 100 miliar ya. Kalau di TV nggak tahu itu jumlahnya lebih besar lagi, tapi biasanya juga terlalu menyebar sehingga kalau mungkin di antara yang ada di sini ada yang dari perguruan tinggi itu boleh masing-masing tema itu sekitar 50, kadang cuma 20 juta yang masalahnya. Dan itu biasanya termasuk juga untuk perjalanan dan sebagainya sudah habis. Nah sebenarnya kementerian yang lain itu juga banyak dana itu. Kita belum pernah dipaparkan oleh Pak Menteri yang sebelumnya ya, Menteri Riset yang sebelumnya itu bagaimana dana-dana itu tersebar dan di riset itu adalah yang paling penting. Nah, ini perlu koordinasi tadi sehingga optimal. Itu Pak yang mungkin saya jawab dari ini. Jadi evaluasinya masih sangat administratif, sanksinya pun juga masih diselesaikan dengan keluarga. Jadi lebih cenderung pada moralitas kita ya sebagai tanggung jawab ini. Integritas itu menjadi satu hal yang sangat penting ya. Ada tambahan dari bapak-bapak yang lain?
Saya pernah jadi eselon 1. Karena itu pemerintah. Pernah jadi eselon 1, pernah ikut rapat kabinet beberapa kali, termasuk ikut yang dipimpin sama acara jasa macam. Cuman dari pengalaman itu saya menyimpulkan dalam waktu dekat Indonesia nggak akan bisa diapa-apakan. Jadi kalau tanya masalah enforcement, nggak akan terjadi dalam waktu 5 atau 10 tahun mungkin. Karena apa? Yang paling membuat Indonesia itu tidak kompatibel dengan knowledge base ekonomi itu adalah struktur anggaran. Struktur anggarannya nggak bisa diapa-apakan. Misalkan tadi dana itu besar. Dana riset di Indonesia itu besar. Seorang itu per tahun rata-rata ya, peneliti Indonesia itu menghabiskan 100 juta rupiah. 100 juta itu berapa itu? Satu mak. Oh juta, satu. Maunya kan ya cuma itu rata-rata. Itu kan termasuk besar itu rata-rata. Bisa emang kalau 100 kayak. Nah cuma anggaran di Indonesia itu kayak banjir di Jakarta. Digrojokin dalam waktu 1 bulan, habis itu kering kerontang. Jadi bagaimana mungkin suruh minum anggaran besar itu kayak kalau datangnya kayak banjir? Jadi itu nggak mungkin. Itu nggak mungkin. Dan itu kita coba untuk merubah struktur itu setelah dalam pengalaman 2 tahun di riset. Mencoba untuk merubah struktur itu sempat hampir sampai bagaimana itu struktur anggaran itu dirubah, tapi mentok sana mentok sini sempat hampir saja bisa dirubah. Itu skemanya udah ini untuk tahun berikutnya, tapi keburu kita diganti. Nah, dari pengalaman itu akhirnya saya berkesimpulan mengambil kesimpulan begini, lupakan pemerintah. Ya. Itu saya kesimpulan di Indonesia, kalau ingin membangun sesuatu di Indonesia lupakan pemerintah. Itu kesimpulan saya. Jadi kalau misalkan kita berbelit di diskusi pemerintah nggak melakukan ini, nggak melakukan itu, nggak akan ada ujungnya dan nggak ada artinya. Saya sendiri berkesimpulan menganggap pemerintah itu nggak ada. Terus terang begitu. Jadi misalkan di dana LPDP kemarin saya ketemu dengan direkturnya, itu LPDP yang punya program itu. Kalau ini sekarang Anda tidak usah khawatir dengan bagaimana Anda mencari dana, karena di Kementerian Keuangan sudah menyediakan satu paket itu 2M. Kita punya 30 paket Pak untuk riset. Berarti 30 paket kali 2 60M. Tak sedikit pun saya tertarik dengan dana itu. Itu karena apa? Saya tahu strukturnya nggak akan bisa dieksekusi. Wakilnya siapa? Dahan Esan. Ya, wakil menteri. Itu assessmentnya. Assessment BUMN itu datang ke itu. Dia bilang, gini, saya akan ini berkaitan dengan pertanyaan kedua. Saya akan usahakan untuk nanti bisa masuk BUMN program itu, sehingga kamu tidak susah payah untuk mengerjakan semua itu di ruko. Orang ini kagak ngerti Indonesia. Dalam arti saya sudah paham betul. Begitu kamu keluar dari pintu ini, saya sudah akan lupa dan kamu akan tahu bahwa itu nggak akan bisa dieksekusi.
Saya sudah mencoba dari tahun 2003 itu bagaimana mencari partner untuk melakukan ya riset apa-apa itu untuk Indonesia. Mentok sana mentok sini peraturannya nggak bisa dieksekusi. Termasuk masalah paten saja. Masalah paten insentif di kalau misalkan seperti Pak Khairul punya paten seperti itu, insentif di Indonesia misalkan itu dipakai oleh perusahaan. Enggak penelitinya menerima uang itu adalah bisa diperkarakan menjadi tersangka korupsi. Kenapa? Secara peraturan peneliti pegawai negeri tidak boleh menerima uang dari swasta. Jadi mau bagaimanapun juga, kalau Anda menerima itu, Anda ketangkep KPK. Ya kalau misalkan Anda tidak main politik, nggak masalah. Tetapi kalau dekat-dekat ke atau ke ini calon apa yang kuat untuk dipromosikan, Anda bisa dipenjarakan dengan alasan apa? Karena gampang sekali memenjarakan orang di Indonesia. Masalahnya apa? Peraturannya kan berantakan. Jadi yang paling safe udah jangan pikirkan pemerintah. Anggap pemerintah nggak ada. Itu kalau Anda mau masuk hutan di Indonesia seperti itu. Jadi kenapa itu masih pulang ke Indonesia juga? Ya mungkin karena cinta Indonesia kan. Karena kita sebagai anak Indonesia yang mau nggak mau itu nggak bisa di-strip. Jadi ya karena cinta Indonesia itu mau pulang, tetapi kondisi Indonesia. Jadi kalau Anda ingin melakukan sesuatu yang besar di Indonesia, terus terang mohon maaf itu anggap pemerintah nggak ada. Itu terus terang. Jadi kita tidak pernah mengambil proyek dari pemerintah, tidak pernah mengajukan dana insentif, tidak pernah mengajukan yang berkaitan dengan proyek pemerintah. Karena apalagi kalau Anda sedikit berbau politik, itu mudah sekali dijadikan bahan untuk tadi diperkarakan. Itu masalah. Kata almarhum Prof. siapa? Ini Sekjen KPK. Samsa. Prof. Samsa. Itu mantan Sekjen KPK. Dia bilang begini, siapa saja bisa dipenjarakan di Indonesia dengan alasan apa saja. Itu jadi saya belak-belakan. Nah sekarang bagaimana kaitannya dengan ini? Pertanyaan. Tapi saya bilang Google itu bisa hidup di Indonesia daripada di Singapura, makanya itu kesempatan. Jadi jangan takut untuk melompat ke Indonesia. Nah berkaitan dengan pertanyaan yang kedua, bagaimana pemerintah kalau misalkan pemerintah memakai teknologi itu, apakah itu akan dengan sukarela akan diberikan? Pertama itu nggak akan terjadi. Itu nggak akan terjadi. Saya nggak akan khawatir tentang itu. Itu. Yang kedua ya kalau itu terjadi ya dengan sukarela itu kita akan berikan juga. Masalahnya kenapa saat ini sebelum itu terjadi pun kita itu mungkin lembaga swasta tetapi kayak lembaga sosial. Itu 1 bulan itu kita memberikan subsidi itu antara 500 sampai 1 M. Itu 1 bulan buat orang tidak mampu. 500 sampai 1 M kan tapi pemerintah ya meskipun itu terjadi malah pemerintah itu kita untuk uji klinis itu bayarnya masih bayar juga. Jadi kita yang bayar bukan pemerintah yang bayar. Itu kan aneh sekali. Jadi sudah bukan oknum memang aturannya seperti begitu. Aturannya itu nggak bisa diapa-apain. Terus apakah itu
Jadi nggak kompatibel dengan apa yang namanya knowledge based economy. Insentif, kalau pemerintah memberikan insentif dalam bentuk kapital ke swasta, itu bisa dikatakan. Kalau peneliti di lembaga riset pemerintah menerima honor dari swasta, itu bisa dikatakan. Jadi peraturannya sangat ruwet sekali. Itu mau digimanakan. Yang pertama, sampai SBY itu bilang begini di rapat kabinet. Ini bagaimana presiden disandera oleh eselon 3. Masalah peraturan itu masalah di eselon 3. Presiden sudah membuat keputusan politik. Menterinya sudah setuju, eselon 1-nya sudah setuju. Saat mau dieksekusi, peraturan ini nggak bisa, peraturan ini nggak bisa, peraturan itu nggak bisa. Itu semua ada di eselon 3. Saat mau dirubah, makanya harus naik lagi. Dari eselon 3 naik ke eselon 2, eselon 2, eselon 1, menteri baru ke DPR. Itu perjalanannya panjang sekali. Siapa yang menulis itu semua? Peraturan seperti itu. Itu anggota DPR itu yang menyetujui, tetapi mereka tidak pernah mempelajari draft undang-undang itu dengan seksama. Ada di program itu ada di namanya dokumen American Establishment. Bunyinya apa? Menuliskan draft undang-undang di negara berkembang, yang itu bagaimana sehingga undang-undang itu memenuhi kepentingan. Bisa dilihat di. Jadi peraturannya sudah ruwet banget, nggak bisa diapa-apakan. Kalau sudah menjadi undang-undang, itu hampir presiden pun nggak bisa. Jadi kenapa saya berkesimpulan anggap saja pemerintah nggak ada? Soalnya kalaupun SBY bilang akan mengadopsi teknologi itu untuk dipakai masyarakat, dia nggak berkutik dengan adanya peraturan. Terus kan itu nggak bisa jadi. Ya, sedikit saja tadi memang ada kawan saya soal ekonomi. Jangan khawatir karena saya sudah jadi pemerintahan. Saya khawatirnya kalau sebagian besar di teman-teman yang ada di sini juga dari pemerintah juga pada ngumpul, nanti pemerintah makin tidak ada lagi. Jadi harapan ada ketertulan dan kita perbaiki, dan memang benar ada kawasan kemungkinan besar peraturan kita itu memang dibikin oleh ya ada dengan maksud-maksud tertentu agar ya bisnis itu mereka bisa masuk dan menguasai Indonesia dengan mudah, gitu. Itu masih terjadi. Nah kalau orang-orang itu punya integritas, ya mudah-mudahan bisa backup. Saya beberapa kali juga dengan negosiasi dengan pemerintah luar dan sebagainya itu banyak waktu riset, bahkan proposal apa yang diinginkan Indonesia mereka nggak tahu. Akhirnya yang masuk itu proposal dari luar negeri, kerjasama dengan Korea seperti itu, kerjasama dengan Jepang seperti itu. Jadi ya memang takut sekali permasalahan SDM. Jadi tolong jangan ditinggalkan gitu. Kalau yang sudah ada di pegawai negeri, kan nanti kita bareng-bareng aja gitu gimana persiapannya. Itu yang penting gitu. Kalau masalah KPK ya akan yang terlalu besar ya, besar-besar kita itu rasanya ada KPK nggak nyampe gitu. Tapi peraturan itu harus dirubah. Saya beberapa kali terlibat juga di dalam peraturan pemerintah, kemudian dalam perancangan undang-undang beberapa terlibat itu parah kan. Jadi kalau nggak ada orang yang punya visi dan misi kuat, gitu, ya akhirnya terjadi itu asal ada aja gitu, dan acuan gitu. Itu terjadi. Jadi misalnya saya tadi jadi cerita sedikit saja tentang mobil listrik nasional itu jelas perintah presiden. Kemudian kita munculin yang dibuat presiden itu bahwa saya perlu baca seperti ini Pak, gitu kan. Dan presiden sudah setuju. Kemudian menteri koordinator perekonomian Pak Hatta setuju. Pak Hatta juga kumpulin semua menteri yang terkait mereka setuju semuanya. Kita sudah bertemu 2-3 kali setuju. Begitu datang dari masuk dari Menpan, dia bilang tidak bisa. Nah kemudian dimarahin karena ada Menko-nya kan. Karena Menko kan ternyata dari Menpan. Menteri Menpan itu sudah setuju Pak. Nah, Menko-nya marah dia. Udah Bapak pokoknya pikiran ini karena perintah presiden ini harus ada. Gimana jadinya gitu? Ya siapa katanya, tapi dalam hati mungkin maksudnya apa katanya? Bukan kata-kata saya. Pulang itu aja tidak kontak gimana Pak? Belum, tidak ada Pak, belum sampai sekarang belum terus. Itu yang makanya tadi dikudeta gitu. Jadi maunya presiden itu nggak nyampe, itu juga ya. Inilah Indonesia. Tapi jangan tinggalkan.
karena saya mau minta izin untuk kembali ke etika untuk mencari sedikit tentang enforcement, terutama untuk gambaran saja bagaimana ini terjadi di Jepang. Mungkin nanti Mas Wisam bisa menambahkan kalau misalnya ada kurang. Jadi untuk proyek-proyek di Jepang itu kita tahun akademiknya itu mulai April, kemudian berakhir nanti Maret. Dan saya pernah satu proyek dengan perhitungan full 12 bulan itu ditolak, karena bisa direvisi oleh Research Center, karena ini tidak akan diterima oleh CSIS karena akan turun 1 bulan setelahnya. Jadi untuk Jepang ini 11 bulan ya. Tadi kan 10 bulan. Berapa itu? 6 bulan, jadi 10 bulan. Administrasi, tapi efektifnya ya 3 bulan. Nah kalau di Jepang itu kita baru terima dananya bulan Mei. Sudah terima ya. Sudah terima. Terus kemudian untuk kita di Jepang itu sangat mudah sekali kalau kita ingin mengadakan pengadaan barang itu kita tinggal bilang ke sekretaris dalam mungkin 2 bulan barang selesai. Tanpa macam-macam harus melakukan manipulasi resip dan macam-macam. Itu seperti itu. Cuman bedanya adalah seperti ini ya. Untuk kita saat itu tidak dapat terima uang honor dari PTN 0. Makanya kalau dibandingkan dengan Indonesia harusnya di Indonesia lebih nikmat karena bisa terima honor dari proyek. Kalau di Jepang tidak ada sama sekali. Jadi kadang-kadang kita itu yang diuntungkan adalah mahasiswa. Jadi kita boleh menggaji mahasiswa dari uang proyek, cuma nggak boleh profesor terima dari uang proyek tersebut. Terus kemudian di Jepang kita taruhan. Jadi kalau karena tidak habis, kemudian kita gunakan untuk yang lain. Kemarin saya dapat undangan di Jogja. Itu pun memakai dana proyek itu sangat hati-hati. Nanti kalau kena audit, apa yang didapatkan Jogja itu bukan dari proyek, maka akan kena. Jadi kalau misalkan ke Indonesia kita berhati-hati pakai proyek yang mana, dan nanti presentasi apa di sana. Ada seorang profesor di daerah selatan itu menghasilkan dana proyek untuk membeli 100 buah kamera. 100 buah kamera, kemudian kena audit, ditanyakan tidak ada uang Indonesia, akhirnya dikeluarkan profesor. Jadi taruhan buat kita adalah posisi kita sebenarnya di Jepang. Jadi kita sangat berhati-hati sekali, termasuk ketika presentasi di Indonesia kadang-kadang kita dapat hadiah batik, kadang-kadang dapat batik atau kadang-kadang dapat hadiah yang lain, itu kita harus declare. Ditanya oleh staff berapa ini harganya, mungkin 300 ribu atau 400 ribu yang pengen. Itu not bribery. Ini bukan uang suap, bukan macam-macam. Jadi silahkan dibawa. Misalnya itu tidak declare, nanti kita kena audit. Jadi sangat strict sekali. Termasuk kalau kita pulang ke Indonesia, itu saya tidak berani untuk melakukan aktivitas di luar jadwal dari misalkan konferen ada 1 hari yang kemana itu tidak berani karena kalau itu dilakukan akan disuruh bayar setengah dari pesawat. Jadi sangat terutama untuk KIS ya, mungkin teman-teman di daerah lain itu sangat seperti itu. Jadi terus kemudian kita setiap sebulan sekali itu dapat email bahwa jangan sekali-kali menggunakan dana proyek CSIS di luar untuk kebutuhan riset. Selalu diumumkan di berita-berita di universitas lain, profesor yang dikeluarkan hanya gara-gara salah memakai dana riset. Dan itu membuat kita makin ketakutan. Baik, demikian untuk mungkin enforcement untuk yang depan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan saya minta izin untuk kembali ke Ishikawa karena harus segera ke Tokyo. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa tahu dilanjutkan? Kajian berhubung Dr. Ferel Anwar ingin pamit, ada ada
Ya, baik, kita lanjut ke sesi termin 2. Mungkin termin 2 sama termin 3 saya gabung saja, jadi langsung tidak bertanya. Jadi buat teman-teman yang ingin bertanya, kita langsung 1, 2. Mungkin yang akhwatnya kalian 1 komen. Akhwat 1. Ya, mungkin
Kenapa? Pertama, dulu S1 sampai S3 saya di Jepang. Saya bekerja keras, tapi kemudian tanya kreditnya ke siapa? Ke sensei, ke institusi. Saya ada paten dengan si Suzuki motor, kemudian yang dipakai untuk yang di Toshiba itu juga. Itu tapi kreditnya semua ke sensei, ke kampus. Waktu di Amerika saya mulai belajar dari pertanyaan profesor saya begini. Kamu harus mendapatkan kredit dari apa yang kamu kerjakan. Artinya apa? Ada istilah Amerika itu begini. You are not poor until you score. Kamu tidak akan mendapat kredit nilai sampai kamu mencetak nilai. Jadi apa? Jadi kamu harus memaksakan diri untuk mendapatkan kredit itu yang saya pelajari. Nggak ada artinya seberapa bagus main kalau nggak mencetak gol. Yang dipelajari dari Amerika apa? Ini agak pelajaran agak bagus ya, soalnya Amerika diajarkan untuk bermain curang sampai mendapatkan kredit. Jadi orang Amerika itu mengajarkan membunuh. Jadi mengajarkan untuk sampai membunuh pun harus bisa mampu. Sedangkan orang Jepang nggak bisa membunuh. Orang Jepang itu baik hati sampai, makanya lulusan Jepang baik banget sampai terlalu bagus baik itu. Itu yang saya pelajari dari Amerika. Tapi saya nggak berusaha untuk berbuat curang, tetapi saya berusaha untuk memaksakan diri bahwa poin itu saya harus dapat. Tentang paten ICPT. Paten ICPT itu perjuangannya berat. Perjuangan berat baik itu ke asosiasi internasional maupun untuk mendapatkan kredit poin itu. Pertama, asosiasi internasional itu sulit ditembus karena dibilang ini sesuatu kok aneh. Anehnya apa? Tomografi itu paling ada 3 dimensi. Itu pun hasil rekonstruksi. Jadi itu 3 dimensi yang buatan. Tapi kenapa kamu membuat istilah baru? Tomografi 4 dimensi. Itu perjuangan untuk mendapatkan itu 1 tahun. Itu di asosiasi di luar. Terus di dalam sendiri untuk mendapatkan kredit itu, ya mungkin istilahnya bisa bunuh-bunuhan. Bunuh-bunuhan itu begini. Di dalam paten itu, pertama adalah untuk mendapatkan hak eksklusif. Soalnya kalau nggak mendapatkan hak eksklusif, tetap saya kehilangan kredit itu. Nggak peduli itu kerja sekeras apapun, kalau nggak akan mendapatkan eksklusif, apapun yang kita kerjakan menjadi, ya kita harus bayar royalti ke Amerika kan. Maka saya ngotot untuk mendapatkan eksklusif. Kebetulan secara peraturan itu memungkinkan karena sebagian saya kerjakan di Indonesia. Nah, itu oke. Terus yang kedua, pada waktu proses itu terjadi, kan semua draft yang saya yang membuat itu sampai diurusi oleh lawyer, itu semua draft itu saya yang buat. Ketika paten itu sudah di-granted, kan tanda tangan kan? Waktu tanda tangan, saya sudah mau nyoret itu, tapi
nggak tahu entah kenapa itu digerakkan untuk baca kembali dia. Urutannya diubah. Jadi profesornya yang pertama, terus nama saya yang kedua, ada satu lagi itu mahasiswa saya. Kok begini? Kalau nanti urutannya begini, waktu nanti penyebutan, nanti misalkan di refer kan yang selalu disebutkan nama pertama. Yang pertama tadi saya udah mendapatkan itu hak eksklusif dengan alamat di Indonesia, nama Indonesia. Itu sebagai kalau dicek itu paten ICPT itu yang menemukan alamatnya di Tangerang. Jadi itu kredit saya bilang untuk mendapatkan kredit saya bilang Indonesia harus mendapatkan kredit dari apa yang saya kerjakan. Ngotot di situ itu sudah. Yang kedua, kalau itu ditandatangani seperti itu, kredit saya kan hilang lagi kan? Percuma saja saya mendapatkan eksklusif, tapi orang mengenal itu bukan karya saya. Nah, akhirnya waktu ngecek begitu, saya bilang gini, saya nggak mau tanda tangan, kecuali nama saya dibalikan ke yang pertama. Lawyernya bilang begini, itu nggak mungkin, soalnya untuk melakukan itu perlu biaya, dan itu sudah biayanya besar untuk menyelesaikan dokumen itu. Saya nggak peduli. Saya nggak peduli itu berapapun biayanya, selama ini nama saya pertama, kalau itu sekarang dijadikan nama kedua, berarti itu biaya telah dikeluarkan untuk merubah itu. Kalau biaya itu dikeluarkan, kenapa sekarang biaya untuk membalikkan nggak dikeluarkan? Bagaimanapun itu saya nggak akan tanda tangan kecuali nama saya dibalikkan ke nama pertama. Saya nggak peduli mau paten ini mau diteruskan atau tidak. Selama ini dipublikasi nama saya yang pertama, saya sudah mendapatkan kredit dari itu. Saya nggak diteruskan pun saya nggak masalah. Ini pasti ada sesuatu, saya bilang ke lawyer ini pasti ada sesuatu. Kenapa nama saya dirubah ke nama kedua? Setelah itu saya forward itu ke semua ini, ke profesor, ke ini yang lain juga, supaya diskusi yang panas itu diketahui oleh semuanya. Profesornya minta maaf, harus ini nggak ada maksud apa-apa, saya akan minta untuk nama kamu dibalikan. Akhirnya itu diproses lagi, nama saya balik. Pada kesempatan berikutnya lawyernya dipecat. Itu. Apa yang dari poin itu yang diingin? Yang seperti ini, karakter yang seperti ini nggak dipunyai oleh lulusan Jepang. Terus terang. Jadi saya bisa begitu mungkin karena saya sempat melihat bagaimana curangnya orang Amerika, bagaimana curangnya orang Amerika, dan bagaimana ganasnya itu namanya kompetisi. Dan kalau Anda pulang ke Indonesia, 90% resort di Indonesia itu dikelola oleh orang asing, Anda bisa merasakan rasa sakitnya itu juga. Dan itu kenapa meskipun Indonesia berantakan seperti begitu, tetap saja kita merasa mempunyai ini balik ke Indonesia. Itu yang saya rasakan. Karena apa? Pertama, kredit, kapitalisasi. Itu yang harus Anda punyai dari apa yang Anda kerjakan. Soalnya saya pernah mengalami nggak enaknya juga waktu di Jepang, pernah juga nggak enaknya di Amerika, makanya nggak akan yang ketiga kalinya mengalami itu. Itu yang harus punyai satu hal yang saya belajar dari Amerika, kapitalisasi dalam arti yang positif, dan Anda harus memaksakan diri untuk mendapatkan kredit itu. Nah, sekarang bagaimana upaya dari riset sampai ke hilir?
kalau itu sesuatu yang baru, mungkin tidak ada orang lain yang lebih tahu dari apa yang Anda kerjakan. Kalau Anda mau aman-amannya saja, mau aman dan enak, mungkin Anda lebih suka menerima tawaran yang enak. Pernah ada juga yang datang naik helikopter itu untuk memberikan tawaran yang buat saya kira itu lebih enak begitu dari. Tetapi ketika Anda melakukan itu, kembali lagi kredit itu jadi punya siapa? Saya kira Anda mendapat uangnya, tetapi Anda nggak mendapat kreditnya. Kalau itu dibilang tadi pride itu last forever, ya saya kira Anda mendapatkan kredit itu sebuah pride. Saya kira itu yang perlu Anda paksakan kepada diri Anda. Kenapa sampai sekarang saya seperti praktek dokter kan lucu juga kan. Begini, itu kan sesuatu yang baru, orang itu nggak tahu pakainya. Sekarang harus terjun langsung untuk memberikan contoh orang itu memakainya secara benar. Tetapi kalau nanti Anda di situ terus selamanya, saya kira itu kurang efektif juga. Ada waktunya nanti Anda harus tinggalkan itu. Tapi untuk benar-benar Anda bisa mengkapitalisasi apa yang Anda kerjakan, apalagi itu sesuatu yang baru, Anda harus melakukan itu. Dan itu saya kira yang saya coba. Tetapi kalau itu kembali ke ini, apakah saya itu apa? Saya tetap menganggap diri saya itu sebagai peneliti. Dan saya tidak pernah berubah dari karakter sebagai peneliti. Ya pernah sedikit mencicipi pejabat, mencicipi politisi sedikit. Sekarang sedang mencicipi bagaimana rasanya menghadapi pasien. Tapi kembali saya kira akan rumah saya dan jati diri saya sebagai peneliti itu. Ya mungkin itu sebuah proses untuk menjadi kita dewasa saja. Intinya bagaimana membuat itu terjadi, antum semua harus mau memaksakan diri untuk mendapatkan, berani memaksakan diri untuk mendapatkan kredit. Saya kira berarti intinya tuh harus tahan banting ya Pak ya, tahan banting dan mengerti. Orang Jepang sudah tahan banting, cuma belum begitu berani. Ya. Dan kita harus mengerti medannya seperti apa gitu. Jadi sedikit belajar curang gitu. Jadi kita harus mendapatkan kredit dari apa yang kita peroleh gitu. Terus pertanyaan kedua nih Pak, jawab singkat, kira-kira dari stadium berapa sih kanker yang bisa disembuhkan dari alat yang Bapak buat? Terus kemudian Bapak buka praktek di mana gitu. Ini bahasa katanya buka praktek di mana ya? Waktu kemarin ada yang tanya waktu saya ngasih di UI, Pak kalau sakit berobatnya kemana? Saya bilang ke dokter kan. Saya bukan dokter, saya jelas. Jangan datang ke saya. Cuma karena ini bagian riset, kalau Anda sudah mentok di dokter, nggak ada solusinya, ya kita dengan sukarela untuk membantu mencari solusi itu. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Masalah stadium tidak ada masalah. Artinya sampai stadium 4 jam mungkin itu. 4 jam itu selama masih fungsi tubuh itu masih bisa dipertahankan, itu masih bisa. Soalnya kita nggak bisa mendefinisikan sejauh mana itu nggak mungkin, karena ada sejauh mana nggak mungkin itu tadi anak yang kecil itu umur 7 tahun yang dimas kanker di tengah otaknya itu sudah setengah koma, jadi setengah koma udah enggak, dan itu secara medis nggak mungkin. Ada dokter yang Singapura bilang antara melihat foto anaknya yang melek
dengan foto kankernya. Dia bilang nggak mungkin anak ini melek. Jadi dengan foto kanker di situ, itu secara medis itu udah nggak mungkin. Tapi anak itu dengan teknologi itu 3 hari jalan. 3 hari jalan itu mungkin nggak masuk akal juga. Tapi dia jalannya beneran, bukan di dalam mimpi. Itu ada yang lagi yang kanker di batang otak. Kanker di batang otak kalau pernah belajar itu kalau diambil nggak mungkin orangnya pasti mati. Kanker di batang otak sudah sebulan di rumah sakit, akhirnya nggak bisa diapa-apakan lagi, disuruh pulang di dalam kondisi di tempat tidur. Jadi yang didorong itu bukan di kursi lagi, di tempat tidur. Itu seminggu juga udah bisa jalan, 1 bulan bisa umroh. Ini kok kayak cerita hayalan. Nah, tapi itu beneran dan itu terjadi bukan 1-2 orang, tapi puluhan orang untuk kasus brain, ratusan orang untuk kasus payudara. Nah, kalau yang kasus tadi payudara, selama itu fungsi tubuhnya masih bisa mungkin dipertahankan, masih bisa ditahan. Ya, kalau mau cari informasi bisa diketik di Google aja. Ya. Berarti dari tadi nggak ada masalah gitu ya Pak ya? Insya Allah ketika usia boleh, usia sama. Usia yang paling tua yang pernah kita tangani 95. Ya, kita berikan nomor sedikit dong buat. Baik, lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Ini buat Bapak Mahfud nih, wakil pemerintah. Siap. Ini yang pertanyaan ketiga tentang prioritas iptek Pak yang 7. Terus kemudian adakah detail keunikan penelitian di Indonesia? Terus kemudian peranan Indonesia di peta internasional, progres atau indikasi dari visi Indonesia dan visi Indonesia 2020. Ya, terima kasih. Ini sudah salah satu lagi. Masalahnya salah satunya juga bahwa itu salah satu yang ad hoc ya. Jadi saya berbeda dengan salah satu yang Beneran. Itu ya. Saya mungkin lebih sebenarnya prioritas tadi ya saya mengindikasi gambaran tadi itu intinya sebenarnya perencanaan planning dan sebagainya itu sudah ada di Indonesia. Kita punya juga Bappenas, kemudian kita punya kalau di Indonesia sendiri kita punya DRN dan perangkat-perangkat yang lain lebih banyak gitu. Kenapa kok ini? Rasanya memang kita harus banyak SDM di pemerintahan itu yang benar-benar memiliki integritas dan solid. Salah satu contohnya saya Jepang. Saya tahu Jepang itu yang paling menyebar adalah birokrasinya. Jadi kalau di Jepang itu kare ya. Jadi birokrasi di Jepang sangat kuat. Jika politikusnya sendiri pun tidak ada apa-apa ya bahkan dan kalau kekuatannya positif untuk membela negara, untuk memajukan negara pasti bagus ya. Tapi kalau kekuatannya negatif untuk sama-sama merusak negara gitu, jadi ya tinggal tunggu aja waktunya negara itu akan hancur dan mungkin akan sama kayak Afrika dan sebagainya. Ini yang terjadi
strategi yang seperti itu. Kemudian ini yang saya sampaikan juga di sini permasalahan tadi sempat disinggung oleh Pak Khairul, permasalahan gaji ya, yang katanya kalau di Jepang itu nggak ada apa-apa untuk proyek ya. Tapi karena memang ya gajinya cukup gitu. Nah, tapi di Indonesia itu gajinya kurang dan seterusnya. Tapi kalau terbiasa dengan gaji kurang, dikasih gaji berapapun bilangnya kurang juga gitu. Nah itu jadi permasalahan juga karena Kementerian Keuangan sudah diutamakan juga kurang. Tapi rasanya reformasi dan reformasi birokrasi yang terus dikembangkan itu cukup membuat sebuah harapan juga itu buat birokrat, paling tidak ya buat saya juga yang masih ada di birokrat gitu ya. Nah itu yang cukup ini ya cukup bagus gitu. Artinya saya melihat angkatan-angkatan yang dikuasai baru rekrutmen baru itu biasanya kesejahteraannya sudah sangat terlihat. Karena waktu dulu saya ketika pulang ke Indonesia itu masih ada sehatnya ya. Karena gaji S3 itu yang saya terima take home pay itu mungkin sekitar dengan tunjangan itu bisa sampai 3 atau 4 juta gitu. Itu udah S3, dan level saya golongannya 4 gitu. Tapi dengan adanya reformasi birokrasi, kemudian ada remunerasi, saya lihat yang level baru itu PSBB baru masuk, itu take home pay dengan tunjangan fungsional, kemudian tunjangan kinerja yang masih remunerasi sekitar 40% katanya, itu bisa terima sekitar 6 juta lebih. Padahal zaman saya dulu yang baru rekrutmen itu sekitar 2 juta. Jadi ada 3 kali lipat saja. Nah, walaupun inflasi tiap tahun 10% ya masih tercover lah ya. Kalau dulu sering bilang pegawai negeri naik gajinya berapa gitu, cuma berapa persen berkurang dari inflasi 10% gitu. Sebenarnya nggak naik gajinya gitu terus gaji juga. Nah itu saya lihat ada harapan di situ. Mudah-mudahan dengan begitu dengan sistem rekrutmen yang baik. Kalau selama ini pegawai negeri menjadi istilahnya alternatif terakhir ya. Jadi setelah nggak terima kemana-mana gitu, atau kecuali mertua atau orang tuanya atau pokoknya gitu kayak negeri tanahnya gitu. Nah baru dia mau masuk di pegawai negeri. Apalagi kalau pegawai negerinya masuknya dengan ada modal gitu. Nah itu yang kepikiran nanti gimana sebagai modal itu juga merusak banget gitu. Nah ini ya mudah-mudahan katanya kalau nggak mulai dari kita ya yang level-level itu yang memperbaiki nanti birokrasi kita itu selamanya akan menjadi yang gambaran ilustrasi payet tadi ya. Atau ada lagi gambar yang pakai topi tapi meladeni orang-orang investor yang dalam hal ini biasanya adalah orang-orang asing. Jadi dari zaman dulu namanya bupati itu kan meladeninya pada Belanda kan. Sehingga ada satu teori bahwa bupati itu adalah ininya kaki tangannya Belanda gitu. Nah kalau itu terus ya sampai sekarang pun dan ini masih kelihatan gitu. Ya, jadi bercandaannya itu kayak Kementerian Perindustrian ya. Mohon maaf dari Kementerian Perindustrian ya. Kalau kita bercanda itu Kementerian Perindustrian bukan Kementerian Perindustrian Republik Indonesia gitu, tapi Kementerian Perindustrian Republik Jepang gitu. Kalau perdagangan itu Republik ayo bertempur gitu. Karena yang dibela itu kementerian di sana. Itu yang terjadi. Nah dengan kita dan itu kalau itu terus ditemukan reformasi terus kita dukung ya mudah-mudahan ya kalau Pak Wasto 5-10 tahun sudah ada harapan ya setelah itu ada harapan. Ini loh yang jangan ditinggalkan itu secara personel di pegawai negeri. Kalau nanti swasta meninggalkan pemerintah itu pilihan ya, saya kira cuma bisa pakai karena kondisi kita sekarang memang kayak begitu. Karena kalau swasta itu datang ke pemerintah malah diribetin gitu. Itu kenyataan gitu. Jadi saya dengar juga yang tadi dokter saya monitor dan sebagainya itu dia sama sekali nggak mau terlibat dengan kegiatan-kegiatan proyek di pemerintah. Nggak tahu kalau sekarang sudah apa. Saya pernah dengar begitu karena memang jadi malah lambat gitu, jadi malah ini beratnya. Dan Pak Wasto kalau LPDP yang 2 kali berapa? Lebih dari 60 miliar saya tertarik gitu. Karena tadi birokrasi dan segala macamnya itu yang memang nggak akan mudah untuk dilaksanakan. Jadi mungkin itu poinnya yang saya sampaikan adalah pertama dengan adanya reformasi birokrasi, insya Allah tunjangan atau gaji, mudah-mudahan nanti gajinya benar ya, karena masih mainnya di tunjangan. Paling nggak take home pay-nya itu sudah lumayan gitu. Jadi udah nggak perlu terlalu pikirkan. Tapi dengan bersama dengan itu one proyek ya, itu nanti akan hilangkan. Jadi yang namanya gaji upah yang berdasarkan SBU ya, yang per jamnya sekian ribu rupiah atau sekian 110.000 misalnya, itu nggak akan ada. Jadi komponen gaji itu nggak akan ada. Jadi nggak boleh
Sebenarnya kalau mereka yang rajin, yang dulu sering punya proyek, ya take home-nya sama gitu. Kayak saya dulu beberapa tahun saya terlibat proyek, ya, saya dapat tambahan dari uang proyek, dengan sekarang jadi tunjangan kinerja, ya take home-nya sama. Artinya ini negatifnya di reformasi birokrasi gitu. Jadi akhirnya PDB semua itu kita goblok, penghasilan sama gitu. Kalau dulu yang rajin pertama jamnya benar, itu dapat tambahan. Sementara yang nggak rajin nggak dapat tambahan. Tapi kalau sekarang semuanya dapat tambahan. Nah ini nggak tahu apakah istilahnya di kita itu remunerasi itu nanti akan menjadi demotivated atau akan menjadi justru motivasi itu tumbuh. Rasanya yang pertama tadi kelihatannya efeknya yang lebih duluan muncul. Nah ini juga masalah juga. Banyak masalah. Sedikit sebelum ditutup ya. Ini pernyataan tentang saja. Kalau misalkan nanti sudah tidak ada tempat untuk pulang, kita buka kesempatan untuk riset di teknologi. Bidangnya cukup luas dari komputasi, software, sensor, elektronik sampai ke aplikasi medis, NDC dan proses. Jadi itu cukup besar dan kita komitmen untuk dana R&D cukup besar juga. Mungkin kalau tadi mendapatkan berapa 2.000 emas ya itu untuk plan B atau A itu susah. Itu untuk dana di teknologi untuk riset itu sekitar 2 kali itu per tahun. Itu minimal. Dan untuk lawan ya mungkin belum sampai ke setingkat Malaysia, tapi antara India dan Malaysia, tapi masih di atas, lebih tinggi dari India meskipun mendekati Malaysia. Untuk di Indonesia saya kira cukup. Kalau misalkan tidak ada tempat lain, kita siap menerima itu. Luar biasa. Ini berarti pertanyaan yang terakhir sudah dijawab oleh teman-teman tentang kira-kira kontribusi apa sih yang bisa kita lakukan sebagai lulusan Jepang. Nah ini sudah ditawarkan gitu. Ketika teman-teman memang sudah tidak bisa dapat di mana-mana, network teknologi ya. Jadi menerima. Terkait dengan tawaran saya pertama ya. Ini tawaran itu karena ngomongnya di Jepang, jadi untuk yang lulusan Jepang. Saya tawaran ini terbuka untuk semua bahkan termasuk yang ada di dalam negeri. Termasuk saya juga ditawarin. Tapi memang ini kita akan membangun semacam sebuah usaha riset gitu. Dan ini sudah dimulai yang 5 sampai 10 akhir ini embrionya. Dan sekarang sudah mulai lahir dan insya Allah akhir 2020 ya. Itu akan jalan sendiri dan kita harapkan menghimpun tidak hanya peneliti orang Indonesia saja, tapi juga peneliti dari seluruh dunia yang mudah-mudahan kita bersama dalam mimpi kita ya. Itu benar menarik teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang punya rencana atau cita-cita gitu ya, ketika sudah lulus dari ini, teman-teman bisa cita-cita untuk bisa langsung bergabung dengan network teknologi itu luar biasa sekali. Wah, ini saya promosi sedikit. Oke, baik. Ini mohon maaf karena acara kita sudah molor bermenit-menit. Jadi kita cukupkan saja diskusi kita pada sore hari ini. Sebenarnya kalau kita diberikan waktu setengah hari itu juga sudah cukup gitu ya Pak ya. Karena ini bahasan yang sangat menarik gitu. Karena kita ingin sama-sama memajukan teknologi di Indonesia. Kita ingin menyemaratakan. Ya, setidaknya bisa inilah bisa ikut naik lah gitu. Jangan cuma tak